jalan kaki. Bayangkan urang mah ti dieu ka Campaka ge kudu make ojek. Rek balik kudu naik motor. Kangjeng Nabi mah keur umur 4 tahun 5 tahun lempang ke Madinah. Bayangkan berangkat ke Madinah, sampai di Madinah di situ 6 bulan tinggal di para uak dan bibinya, maka pulang lagi lah kembali ke Mekah, tapi di jarak 150 km tepatnya di Abwa. Sang ibunda kecapean, kelelahan dan sakit di tengah perjalanan. Akhirnya sakit semakin keras, semakin sakit dan tidak bisa tertolong karena di situ nggak ada dokter, nggak ada bidan, karena itu di Abwa itu sebuah perkampungan yang jauh kemana nih. Maka akhirnya sang ibunda tercinta Rasulullah meninggal di perjalanan. Maka Muhammad kecil menangis sejadi-jadinya. Coba bayangkan, udah ditinggalin ayah, kembali ditinggalin ibu, maka menangis. Maka Ummu Aiman mengolok-olok Muhammad kecil, sudah nak, jangan menangis, kita kuburkan saja. Maka dikuburkan. Rasulullah kecil harus menanggung beberapa derita dan dia harus menggali tanah untuk menguburkan ibunya sendiri. Dikali ibunya lira, akhirnya daya ditahkan. Akhirnya dikuburkanlah ibunda tercinta di situ. Maka Rasulullah kecil tidak mau pulang, seolah-olah dia menangkut, memegang erat kepada kuburan ibundanya. Maka disitulah Ummu Aiman maksa sang Muhammad kecil untuk tetap pulang kembali ke Mekah, menuju ke uak kakek yang berada di Mekah. Dengan diolok dan setengah dipaksa, maka Muhammad kecil pun bisa kembali ke Mekah. Akhirnya disambut oleh sang kakek. Maka sang kakek mengatakan, ya Muhammad, anta bunayya, mulai saat ini engkau menjadi anak. Maka sejak saat itu diurusi dengan sangat kasih sayang dan cinta, melebihi kepada anak-anaknya sendiri. Diasuh dewasa. Dipersingkat karena film itu suka singkat, akhirnya Muhammad sudah menjadi seorang pemuda. Mulailah Rasulullah belajar kepemimpinan, LDKS selama ini. Seperti apa LDKS-nya? Mengangon kambing. Latihan dasar kepemimpinan. Terus apa lagi? Berdagang. Dagang ke Syam, ke Syria. Singkat cerita, akhirnya Muhammad diangkat oleh Khadijah untuk mengurusi dagang miliknya. Akhirnya yang tadinya ngurusin dagangan sang kakek sang paman, sekarang mendagangkan barang-barang milik Khadijah. Dipilih oleh Maisarah, pembantu Khadijah. Ini bagus banget orang dagangnya, ya, modal 10.000 jadi 1 juta, ya ajib ya. Dilaporkan ke Khadijah, ya Khadijah, Muhammad itu super naonnya, super modal lebih batik gede. Kumaha gitu, jujur eta mah. Lamun anu nawar teh mah gawe teu langkung, nu meuli teh kalahkah mere gede deui. Eta mah luar biasa jalmi teh. Wah, nu bener. Wah, harta Khadijah semakin banyak, semakin menumpuk karena dagangan Rasulullah yang super. Akhirnya Khadijah pun tertarik, ditinggali walidin, ya budak teh bager, pemuda solehnya, gantengnya bager. Geus ena mah urang tanyaan we. Meh teu kagok mikanya gitu. Oh, tapi ai kudu ngomong ka nyalira mah teu da izin. Akhirnya panggillah temannya, cek ada sekedap. Ai naon, Mbak? Nyarioskeun ka itu ka Muhammad. Naon? Persatu gitu nikah. Si Oce, nyaan. Bener, Cek? Akhirnya disampaikanlah kepada Muhammad, ya Muhammad, ada yang ngajak nikah. Siapa? Tuh yang sana tuntut. Kata Nabi Muhammad, sebentar saya diskusi dulu sama Pamandan Uwa. Diskusilah sama Pamandan Uwa. Kata Pamandan Uwa, udah nikah aja, gak apa-apa. Dia orang dermawan, dia orang suci, dia keturunan bangsawan. Pokoknya nikah aja. Maka singkat cerita, ditikahkanlah Muhammad dengan Siti Khadijah dan disediakan mas kawin 20 ekor unta. Dasar mengkata kere Kanjeng Nabi teh mas kawin 20 ekor unta bayangkeun. Sabaraha kira-kira saekor kurang lebih harganya 50 juta. Berarti sudah berapa mas kawinnya?
Akhirnya menikahlah, menjalin hiduplah dengan Siti Khadijah dari awal, dari nol. Mulailah Rasulullah 1 bulan 2 bulan, mulai Rasulullah mulai akan masuk masa-masa pra-kenabian. Maka sudah ada insting dalam dirinya, Rasulullah harus membiasakan tahanus menjauhi rumah, menjauhi istrinya. Setiap malam pas tanggal 1 Ramadan dia berangkat maghrib pulang subuh, dan istrinya Khadijah dengan sabar menyiapkan timel, bala-bala, PPT, ya yang bekal berangkat. Papa di Mekah kan? Gua Hira kurang lebih 5 mil, jaraknya itu kurang lebih 5 km, 2 mil setengah. Ya, ayeuna mah urang lamun di Mekah hayang ka Gua Hira ziarahnya itu harus pakai taksi. Dulu Rasulullah jalan kaki setiap pagi dan sore. Ya, pas tepat pada malam ke-17-nya Rasulullah didatangi oleh orang yang belum dikenal. Dialah An-Namusul Akbar, Jibril alaihi salam. Assalamualaikum ya Muhammad, gitu. Oh, waalaikumsalam. Saya. Jangan banyak tanya, cekurang Iqra saja. Apa Iqra? Mana di Qori itu tiasa baca. Kudu maca naon? Baca. Saking ketakutan Muhammad waktu itu, sampai hampir saja Muhammad itu menjatuhkan diri dari Gua Hira atas ke bawah. Kaget atuh dah. Rek teh kaget kumaha disamperkeun ku jelema nu anyar pinangi, baru langsung molotot, Iqra, waca. Wah, eta Kangjeng Nabi geus katarek deh gitu. Maka setelah memperkenalkan diri Jibril, Muhammad jangan takut, aku ini utusan Allah dan kamu akan menjadi utusan Allah, kamu akan menjadi Rasulullah, jangan takut. Kata Rasulullah agak sedikit sadar, meskipun masih kene ngagalan terteguh. Selesailah baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, 'allamal insana wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dari nol Siti Khadijah itu selalu memberikan support kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah santai tenang. Alhamdulillah, berarti teh bade janten Rasulullah. Setelah dapat Iqra 5 ayat, maka plus Jibril tidak lagi berkunjung. Maka kesedihan Rasulullah setiap hari sedih ngalamu. Jika mau tulus jadi nabi teh barunya Siti Khadijah tidak. Jangan begitu, tidak sama sekali. Allah tidak akan mungkin menghentikan engkau sebagai Rasulullah. Keputusan sudah diambil. Sabar saja, karena memang belum waktunya. Long day Kangjeng Nabi itu terus dimotivasi oleh Siti Khadijah. Maka ketika Siti Khadijah sudah meninggal dan Muhammad sudah menikah kepada ketiganya, siswa Saudah terus menikah kepada Siti Aisyah, maka Rasulullah selalu menyebut nama, ya Khadijah, terus begitu. Sehingga Siti Aisyah cemburu. Kang, nak deui awewe nu sajen. Kita loh bahasa Sunda kira-kira gitu. Sudahlah, yang mati nggak usah disebut-sebut lagi. Ya kan sekarang sudah ada istri yang lebih muda, yang lebih sehat, yang lebih baik daripada dia. Kira-kira begitulah kalau didramatisir. Maka kata Rasulullah, enggak, Khadijah itu gak bakal tergantikan. Pokoknya mah beak Khadijah memperjuangkan anaknya. Sehingga ketika Khadijah mau meninggal terakhir kali meninggal dunia, apa yang diinginkan? Dia menangis. Ya tuwani nyuhungkeun ka Rasulullah. Dia panggil Siti Fatimah anaknya. Fatimah sini sebentar. Aya naon Bu mun urang banyak, tolong bilangin sama Rasulullah, lamun engke mak mawatnya da geus eueuh deui imam duit geus beak dipake perjuangan Rasulullah, lamun eueuh deui jang bungkus pangmungkuskeun hayang ku sorban we. Ya, yang pakai bungkus mayit saya pakai sorban yang suka dipakai sholat oleh kanda Rasulullah. Ya subhanallah kan? Hanya si Fatimah bilangin sama Rasulullah, bener-bener enaon itu sorban teh cenah yang dibungkus ke sorban anu bapak we. Ya Allah, ya Khadijah. Maka ketika dalam keadaan sedih Khadijah mau meninggal dunia, terojol tamu yang tidak diundang. Assalamualaikum. Digasar di kieu ceuk.
Masa ya Abdi Jibril itu gini nyenak bubungkuskan itu mohon cenah ieu bubungkusan naon buka ku nyalira dibuka teh kain kafan dari surga. Subhanallah. Pas dibuka kafannya ada 5. Oh ning 5 ya kafanna. Mohon hiji jang Khadijah, hiji jang anjeun Rasulullah, hiji jang Fatimah, hiji jang Hasan jeung Husain. Geus dipesenan ti surga. Subhanallah, luar biasa. Jadi ternyata sampai dihargai segitu luar biasanya Khadijah. Jadi jangan pernah kecewakan Rasulullah. Habiskan waktu, tenaga dan perjuangan untuk membantu Rasulullah. Siapa tahu kalian dikirim kafan dari surga. Subhanallah, luar biasa. Sampai kenapa? Salah satu kata-kata yang disampaikan Khadijah ketika dia menjelang ajal, ya Muhammad, hartaku sudah habis ya Muhammad untuk membantu perjuanganmu, tapi aku masih tetap ingin membantu perjuanganmu ya Rasulullah. Maka nanti kalau saya sudah mati, sudah menjadi tulang belulang, gunakan tulang saya untuk perjuanganmu ya Rasulullah. Begitu. Subhanallah. Ayah awal jika gitu hese atuh hese kan hiji-hiji nah Siti Khadijah nya da lalaki teh moal anu jiga kitu hiji-hiji nah Rasulullah. Ya wajar, Rasulullah orang super mendapatkan pasangan perempuan super, yang super dapat yang super, betul tidak? Yang baik dapat yang baik.